Hari pertama masuk ke istana, gadis kecil ini dinempelkan besi panas ke mulutnya oleh Kaisim. Suhu panas membuat gadis kecil takut. Gadis istana lainnya, mereka semua jatuh dan tidak bisa bangun. Hanya dia yang mendekati. Ketika sudah dekat mulutnya, sebuah suara, melalui dari mama dianggap melalui pintu. Nama dia Inso, tahun ini baru 7 tahun. Berasal dari garis keturunan bangsawan. Tapi adalah anak perempuan yang lahir dari selir. Dijual ke istana berharap hidup akan berubah. Jika beruntung disuka oleh kaisar. Hanya selangkah menjadi ratu punya kekuatan dari keluarga raja. Ketika Inso dijual oleh ibu untuk mendapatkan sekarung beras. Dan senang masak untuknya. Berlutut di depan makam ayah. Pasti dia akan menjadi wanita yang disukai oleh kaisar. Dan pasti akan membuat makan yang lebih besar untuk ayah. Jadi ketika dia berlatih, dia harus lebih menderita. Tujuan pertama dia adalah harus bisa layani kaisar. Tapi pemilihannya sangat keras. Pel rumah pantat harus tinggi. Berjalan kaki tidak boleh joget dan nyanyi. Dan saat tidur harus menjaga posisi. Berbaring lurus, luruskan kaki. 2 tangan taruh di dada. Tiap malam akan diawasi oleh mama. Jika ada yang bergerak akan dipukul. Banyak gadis kecil tengah malam menangis karena sakit. Tapi ketika Inso berpikir, karena dia adalah anak selir. Ayah mati tidak ada uang untuk dimakamkan. Bahkan batu nisan harus menggunakan batang bambu. Semakin pengen menjadi ratu berdiri di atas ribuan orang lain. Tapi kaisar saat ini sudah tua. Dan punya banyak penyakit. Saat ini pangeran masih muda. Ia sangat muda. Tapi hal ini tidak membuat Inso menyerah. Dia sering kelaur malam untuk biasakan diri dengan medannya. Suatu hari ketika sedang berjalan kaki. Melihat banyak orang sedang gendong pangeran. Negokin kaisar yang sudah tua dan lagi sakit. Pada saat ini dalam hati gadis kecil ini. Momen pangeran melihat ke belakang, Inso sudah jatuh cinta. Diri Inso masih berdiri diam di situ. Teman tidak mengerti langsung tanya padanya. Pangeran sudah melihat saya. Mulai sejak Inso lebih kerja keras lagi. Untuk bisa mendekati pangeran. Choi orang yang beli dia masuk ke istana. Menjadi catur pertama punya dia. Gadis pinter ingin panggil ibu Choi adalah ibu. Bagi ibu Choi yang tidak punya anak kandung. Siapa yang sudah tua tidak ingin diurus oleh anak. Tapi mulut yang manis prestasi luar biasa punya Inso. Menyebabkan kecemburuan. Ketika ibu Choi sedang tidak ada mereka mengikat Inso. Karena banyak orang jadi ingin menggertaknya. Tapi Inso tidak mau kalah. Langsung gigit mereka. Tapi dihukum lebih berat. Ditampar berturut-turut masih belum puas. Tutup pakai selimut dan pukul lagi. Ketika keluar, gadis kecil cuci muka. Lihat wajah yang cantik tidak ada luka di dalam cermin. Langsung senyum. Kenapa dipukul masih senang seperti itu? Karena cepat atau lambat aku akan menjadi ratu. Akan menghajar mereka. Ratu. Teman berpikir Inso sedang sakit kepala. Tidak menyangka gadis bernama Inso ini akan hancurkan dinasti Joseon. Menjadi orang jahat tercatat dalam buku sejarah. Istana berantakan. Sekelompok dikunci dalam, tidak boleh keluar. Semua menutupi kuping dan menangis. Tapi Inso sangat senang. Tiba-tiba bangun ambil alasan dia pengen pipis. Dan harus sekarang juga. Orang yang bertanggung jawab berpikir bahwa istana sedang ada masalah, dia tidak akan berani lari kemana. Tapi ketika keluar dia diam-diam pergi ke istana kerajaan. Ke daerah terlarang 100 km. Berpikir ini adalah tempat dia akan tinggal nanti. Yang dia ingin adalah situasi tidak stabil. Hari itu Goryeo berganti pemilik. Pangeran menjadi kaisar baru. Untuk bisa bertemu dengan kaisar muda. Tengah malam lari ke sini. Tidak menyangka ditemukan oleh Kaisim tua. Tengah malam ke sini akan dihukum mati. Untungnya Choi memohon padanya untuk selamatkan jiwa gadis kecil ini sekali. Tapi Disu masih belum menyadari bahayanya. Menunggu di luar sana menunggu kaisar keluar.
Setelah berapa hari menunggu hanya mendapatkan satu kata dari kaisar. Sepertinya saya pernah melihatmu di mana. Membuat Inso senang tidak tahu harus melakukan apa. Malam itu langsung demam. Bahkan dokter dalam istana juga tidak tahu penyakit apa. Jika buka mulut hanya omong, kaisar. Gadis ini baru 7 tahun. Tapi memiliki penyakit serupa. Hal ini membuat mereka tidak bisa menahan ketawa. Tapi hidup di dalam istana. Semua wanita pagi maupun malam pengen bertemu dengan kaisar. Membuat dia ingin kesempatan ini. Pegang dia erat-erat di telapak tangannya. Karena gadis kecil ini tunjukkan kecantikan dan kecerdasan, membuat dia sangat puas. Mungkin ketika dia sudah tua, gadis kecil ini akan bantu dia untuk memikat hati Inso. Ajak Inso berkunjung ke istana punya ratu. Punya kekuatan bisa masuk kapan saja. Melihat istana ratu membuat Inso sangat senang. Dihiasi dengan hiasan. Dia belum pernah melihat adegan yang mewah ini. Pertama kali Inso merasakan bau kekuatannya. Dan berpikir harus menjadi ratu. Sebagai mama pelayan. Pasti akan bantu dia. Ketika Choi ibu angkat Inso datang untuk mencari. Dia bersembunyi di dalam kamar tidak keluar lagi. Karena hidup di sini akan lebih dekat sama kaisar. Kali ini Inso mendapatkan satu ibu angkat lagi. Tapi baru berbalik tidak bisa menahan bau badannya. Inso mengikuti ibu angkat. Dan belajar cara upacara penyambutan Dewa Agung. Perasaan seperti ini membuatnya terlena. Tapi Inso tidak mau mendapatkan masalah sama ibu angkat. Ketika panggil ibu. Tidak peduli hanya pura-pura mendengar. Inso. Ibu. Malam mama pelayan tidak melihat Inso. Jadi langsung pergi periksa di tempat Mama Choi. Baru ke depan pintu. Mendengar suara Mama Choi tanya Inso. Jangan tanya lagi. Sangat buruk. Inso langsung berbohong padanya. Mama Hong datang ke samping aku. Aku ingin muntah. Kenapa seperti itu? Ada bau badan yang tidak bisa menahan. Pembicaraan ini membuat Mama Hong sangat marah. Tapi masih perintah sama orang di luar pintu. Tidak boleh omong dia datang ke sini. Tengah malam Inso diam pulang. Mama Hong pura-pura tidur. Tidak lagi antusias seperti sebelumnya.